Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ikhwati fillah, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, insyaallah kita akan lanjutkan di antara kisah yang Allah taala kisahkan dalam Quran tentang nabinya, Nabi Allah yakni Sulaiman ibnu Dawud alaihi wassalam, yang pada pekan yang lalu kita telah sebutkan keutamaan daripada Nabi Sulaiman. Beliau disifati dengan innahu awwab, seorang hamba yang taat, subhanallah, dan juga ni'mal abd, seutama-utama hamba, ya. Dan juga Allah Ta'ala telah berikan kepada Nabi Sulaiman karunia bahwasanya jin-jin dan juga angin tunduk di bawah perintahnya atas izin Allah Tabaraka Ta'ala. Dan juga Nabi Sulaiman diberikan, ya, kebijaksanaan dalam memutuskan suatu perkara. Fafahamnaha Sulaiman, dan kami telah berikan pemahaman, ya, kebijaksanaan kepada Sulaiman. Wa kullan ataina hukman wa ilmah, dan kedua-duanya Sulaiman dan juga bapaknya Daud, ya, kami berikan kepadanya hikmah dan juga ilmu. Subhanallah. Kemudian kita telah sebutkan dan telah kita bacakan beberapa kisah-kisah yang Allah Ta'ala kisahkan dalam Quran. Di antara kisah, ya, keputusan daripada Nabi Sulaiman kepada orang-orang yang berselisih. Kemudian kisah bagaimana Nabi Sulaiman mendengar, ya, bahasa-bahasa burung dan juga bahasa-bahasa hewan-hewan yang lainnya, semut dan lain sebagainya. Nah, kita akan lanjutkan kisah Nabi Sulaiman di surah An-Naml ayat ke-20. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tafaqqada at-tayra faqala ma liya la aral hudhuda am kana minal ghaibin. Nabi Sulaiman mengecek, memeriksa pasukan-pasukannya. Subhanallah, ya. Dan Nabi Sulaiman memiliki berbagai macam jenis pasukan. Ada pasukan dari jenis jin, ada pasukan dari jenis manusia, ada tentaranya atau pasukannya dari jenis burung-burung. Subhanallah. Dari kalangan burung, barisan burung, Nabi Sulaiman memeriksa, ya, fatafaqadat tayra faqala mali la ara hudhud. Aku tidak melihat hudhud. Mana hudhud? Subhanallah. Am kana minal ghaibin, apakah dia tidak hadir? Ya. Disebutkan di sini oleh para ulama, di antaranya ini Mujahid dan juga Sa'id bin Jubair dari Ibn Abbas, bahwasanya hudhud ini adalah burung yang ahli ataupun tentara daripada Nabi Sulaiman, yang keahliannya menunjukkan letak air, ya. Ketika Nabi Sulaiman hendak berperang ataupun bepergian dan berada di padang pasir yang tidak ada air, maka tugas hudhud inilah, ya, dia mencari di mana adanya air, walaupun air tersebut berada di kedalaman bumi. Ini kelebihan hudhud, dia tahu mana letak-letak air, walaupun airnya itu ada di dasar bumi. Sebagaimana manusia bisa melihat air di permukaan bumi, kelebihan burung hudhud, ya, itu bisa melihat air dari atas, dari kedalaman dasar bumi. Hudhud bisa melihatnya. Subhanallah. Naam, dan juga mengetahui bagaimana kedalamannya, kira-kira dalamnya berapa. Subhanallah. Fa idza dallahum alaihi amra Sulaiman alaihissalam al-jannah fahafaru lahu dzalikal makan. Ketika hudhud ini mengetahui ada keberadaan air, maka dia laporkan kepada Nabi Sulaiman, ya. Dan ini menunjukkan Nabi Sulaiman tidak mengetahui perkara yang gaib. Dia tidak tahu kalau hudhud enggak hadir, kemana hudhud, ya. Dan Nabi Sulaiman tidak mengetahui di mana keberadaan air, menunjukkan kekuasaan Nabi Sulaiman yang begitu agung, yang begitu besarnya, masih terbatas. Subhanallah. Ketika hudhud mengetahui adanya air, dia laporkan kepada Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman memerintahkan tentaranya yang lainnya dari jenis jin, fahafaru lahu dzalikan makan, untuk menggali tempat tersebut, ya, hatta yastabatul ma', sampai air itu, ya, keluar. Subhanallah. Nah, suatu ketika Nabi Sulaiman ini berada dalam suatu perjalanan. Dia mencari hudhud, mencari barisan ataupun memeriksa barisan daripada
tentaranya dari burung-burung. Ternyata Hudhud nggak hadir. Ya. Naam. Kemudian di ayat selanjutnya, la'u'adzibannahu 'adaban sadida. Ya. Au la'adbahannahu au la ya'tiyanni bisultanin mubin. Ketika melihat Hudhud nggak hadir, maka Nabi Sulaiman mengatakan, akan kuhukum dia dengan hukuman yang berat. Ya, menunjukkan bagaimana disiplinnya Nabi Sulaiman terhadap pasukannya. Diberikan hukuman ketika nggak hadir tanpa udzur, tanpa izin. Subhanallah. La'u'adzibannahu, akan kuadzab dia, akan kusiksa dia dengan adaban syadidan, dengan siksaan yang berat. Ya, au la'adbahannahu, atau akan kusembelih dia, au la ya'tiyanni bisultanin mubin, atau ya, dia datang kepadaku dengan membawa alasan yang benar, alasan yang syar'i kenapa dia tidak hadir. Naam. Kemudian ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, selanjutnya Allah Ta'ala kisahkan, subhanallah, famakatha ghayra ba'id. Kemudian tidak lama setelah itu datanglah Hudhud. Ya, faqala, Hudhud berkata kepada Nabi Sulaiman, mengatakan uzurnya. Ya, ahadtu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min saba'in binaba'in yakin. Sungguh aku datang kepadamu dan aku memiliki pengetahuan tentang sesuatu yang engkau tidak ketahui, wahai Sulaiman. Dan aku datang dari negeri Saba dengan membawa berita yang yakin, berita yang benar. Ada berita besar yang menyebabkan aku terlambat hari ini. Subhanallah. Ya, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum, aku mendapati di negeri Saba sana imra'atan, ada seorang perempuan, tamlikuhum, yang memerintah mereka. Ini menunjukkan bahwasanya kebiasaan yang menjadi pemimpin adalah laki-laki. Ya, ketika Hudhud melewati negeri Saba dan didapatkan di sana ada ratu ataupun perempuan yang memimpin, ini merupakan keanehan. Maka dia laporkan, ya, perkara ini. Ya, bahwasanya inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in walaha arsyun adim. Aku mendapatkan di negeri Saba sana ada perempuan yang menjadi ratu. Ya, dan dia diberikan kepadanya segala sesuatu daripada kerajaan, perlengkapan-perlengkapan dan segalanya. Dan juga dia memiliki arsyun adim. Ya, arsyun adim, yakni memiliki singgasana yang gede, singgasana yang besar. Subhanallah. Ya, ratunya adalah Ratu Bilqis atau Balqis sebagian disebutkan oleh para ulama, sebagian disebutkan oleh Hasan Al-Basri. Dan di antara para ulama menyebutkan siapa daripada Bilqis ini. Ada yang mengatakan dia keturunan daripada jin. Ya, bapaknya adalah seorang raja, raja Yaman. Ibunya dari jenis jin. Subhanallah. Allah Ta'ala alam sahab. Ini dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab tafsir. Ya, yang jelas di sini Hudhud mengabarkan kepada Nabi Sulaiman bahwasanya di negeri Saba sana, di Yaman sana, di Ma'rib, ya, mereka diperintah ataupun mereka memiliki raja perempuan, ya, yang memiliki singgasana yang besar, yang agung. Naam. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Kemudian Hudhud melanjutkan, ya, di antara perkara besar yang dilaporkan kepada Nabi Sulaiman, aku mendapati perempuan ini, ratu ini, dan juga kaumnya, rakyatnya, yasjuduna lisyams, mereka menyembah matahari. Subhanallah. Min dunillah, selain Allah tabaraka ta'ala, mereka menyembah matahari. Wa zayyana lahumus syaitan a'malahum, dan syaitan telah, ya, menghiasi amalan-amalan mereka, perbuatan-perbuatan mereka, seolah-olah ketika mereka menyembah matahari itulah perkara yang baik. Ya, syaitan yang menghiasi perbuatan-perbuatan mereka. Fasaddahum anis sabil fahum la yahtadun, dan syaitan juga yang menghalangi mereka daripada petunjuk, dan mereka dalam kesesatan tidak mendapatkan petunjuk ketika mereka menyembah selain Allah tabaraka wa taala. Subhanallah. Dan ini merupakan perkara besar menurut Hudhud. Ya, ketika ada suatu kaum yang mereka memberikan ibadahnya kepada selain Allah taala, maka inilah menyebabkan dia terlambat datang, ya, di barisan burung-burung daripada pasukan Nabi Sulaiman. Allah yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Ya, kenapa mereka tidak menyembah Allah taala semata
yang mengeluarkan apa-apa yang terpendam di langit dan juga yang ada di bumi, ya, yang mengeluarkan yang di langit, yang di dalam bentuk hujan rahmat Allah Ta'ala, ya, dan juga yang mengeluarkan dari bumi dalam bentuk tumbuh-tumbuhan, biji-bijian. Wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun, dia Allah Ta'ala yang mengetahui perkara-perkara yang kalian sembunyikan dan apa-apa yang kalian nampakkan. Subhanallah, menunjukkan bahwasanya hewan-hewan mengetahui rububiyah Allah Ta'ala, dan mereka mengetahui uluhiyah Allah Ta'ala, dan mereka akan merasakan terusik ketika perkara ini dipalingkan kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena kita tidak mendengar bahasa burung. Kalau kita mendengar bahasa burung, mungkin sebagaimana yang disampaikan ataupun diceritakan oleh Hudhud ketika mereka melihat ada kemungkaran dalam bentuk kesyirikan. Subhanallah. Naam. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Dia adalah Allah Ta'ala yang tidak ada ilah yang berhak untuk diberikan ibadah, Rabb, kecuali dia, Rabbul arsyil azim, Rabb pemilik arsy yang agung. Subhanallah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Ya, berkata Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, walamma kana al-hudhud da'iyan ilal khair. Ketika Hudhud ini menyeru kepada kebaikan, ya, dia mengingkari akan adanya kesyirikan, ya, dan dia beribadah kepada Allah Ta'ala semata dan sujud hanya kepada Allah Ta'ala, nuhiya an qatlihi, ya, maka kita diperintahkan melalui sunnah Nabi untuk tidak membunuhnya, untuk tidak membunuh Hudhud. Ada larangan membunuh burung Hudhud sebagaimana disebutkan dalam satu hadis, ya, yang isnadnya sahih, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an qatli arba'in minad dawab. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh 4 hewan. Apa itu? Yang pertama yakni an-namlah, tanpa hak, ya, tanpa hak. Pertama yakni semut. Semut-semut yang tidak mengganggu, maka tidak boleh dibunuh. Wan nahlah, dan juga lebah. Subhanallah, lebah yang memberikan manfaat banyak bagi manusia. Yang ketiga yakni hudhud, burung hudhud tidak boleh dibunuh. Was-surad, was-sarda yakni burung surat, ya. Nah, ini 4 burung yang ada larangan khusus untuk membunuhnya. Di antaranya di burung hudhud. Subhanallah. Nah, kemudian ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, ketika mendengar alasan daripada burung hudhud ini, Nabi Sulaiman tidak langsung membenarkan, ya. Nabi Sulaiman berkata di ayat selanjutnya pada ayat ke-27, qala sananduru asadaqta am kunta minal kadhibin. Kalau begitu kita akan lihat, kita akan cek kebenarannya. Apakah engkau benar yang engkau ucapkan, yang engkau katakan tentang uzurmu ini, atau engkau berbohong dalam hal ini? Subhanallah. Ya, menunjukkan Nabi Sulaiman tidak mengetahui perkara yang gaib, ya. Nah, kemudian ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, ya, beliau melanjutkan, idhab bi kitabi hada. Pergilah engkau dengan membawa, ya, suratku ini. Fa'alkih ilaihim. Lemparkanlah kepada mereka penduduk Sabah, yakni ke istana Sabah. Summa tawalla anhum, kemudian setelah itu engkau berpaling daripadanya. Pergilah. Fandur mada yarjiun, setelah itu kamu lihat, ya, apa yang mereka lakukan setelah ini, setelah mendapatkan surat tersebut. Subhanallah. Jadi Nabi Sulaiman memerintahkan kepada burung hudhud untuk mengantar suratnya dan menjatuhkannya di istana Sabah, ya. Kemudian setelah itu diperintahkan untuk segera berpaling daripadanya, dan setelah itu diperintahkan untuk apa? Untuk melihat apa yang terjadi selanjutnya, apa yang mereka bicarakan ketika Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepada mereka, ya, kepada Ratu Bilqis dan juga kepada rakyat Sabah. Naam. Kemudian ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, ya, disebutkan di sini Al-Imam Ibnu Katsir, ya, Nabi Sulaiman memberikan surat tersebut kepada burung hudhud, dan hudhud membawanya dengan sayapnya, ada yang mengatakan dengan paruhnya, ya. Kemudian pergilah dia menuju istana Bilqis, ya. Di sana dia pergi ke tempat di mana Ratu Bilqis biasanya menyendiri. Dia pun melewati celah daripada istananya, melemparkan surat daripada Nabi Sulaiman, ya, sesuai dengan perintah Nabi Sulaiman. Setelah melemparkan surat tersebut, dia pun segera berpaling dengan penuh adab dan dengan penuh wibawa. Subhanallah, ya. Hudhud, kalau kita melihat burung hudhud, karena di Indonesia nggak ada burung hudhud, ya, begitu wibawanya burung hudhud,
Dia memakai mahkota, seolah-olah memakai mahkota. Ketika dia lemparkan surat tersebut, dan burung hudhud ini pergi meninggalkan Ratu Balkis dengan berwibawa. Ini yang membuat takjub dari para Ratu Balkis. Belum pernah ada dia mendapatkan surat model seperti ini. Subhanallah, ya. Dia pun begitu terheran-herannya melihat kejadian ini. Ya. Maka dia pun membaca tulisan tersebut yang berisi yakni innahu min Sulaiman, ini dari Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim, ya, bismillahirrahmanirrahim, dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin, janganlah engkau ya meninggikan diri di hadapanku, kata isi surat dari Nabi Sulaiman, dan hendaknya engkau datang kepadaku dalam keadaan menyerahkan diri, taat, ya. Subhanallah. Maka melihat hal ini, Ratu Bilqis pun mengumpulkan ya punggawa-punggawanya, ya, pembesar-pembesar istananya yang berjumlah sekitar 300 lebih, yang setiap satu orang daripada ya orang yang diajak musyawarah ini memiliki bawahan sebanyak 1000. Subhanallah, ya. Maka berkata Ratu Bilqis di hadapan ya pembesar-pembesarnya, qalat di ayat ke-29, ya ayyuhal mala'u, dia pun mengatakan, wahai pembesar-pembesar, ya, inni ulkiya ilayya kitabun karim, sungguh dijatuhkan kepadaku, dikirimkan kepadaku surat yang begitu mulia. Kitabun karim di sini disebutkan para ulama karena model pemberiannya itu begitu mulia, begitu menakjubkan menurut Ratu Bilqis. Ya, ada burung yang cantik datang kepadanya, dijatuhkan kepadanya, kemudian dia pergi dalam keadaan tidak seperti burung-burung yang lainnya, langsung terbang dalam keadaan berwibawa, ya, yang membuat Ratu Bilqis begitu takjub dengan hal ini. Subhanallah. Maka disebutkan di sini, ya, inni ulkiya ilayya kitabun karim, sungguh diberikan kepadaku, dikirimkan kepadaku kitab yang begitu mulia, ya, ini maksudnya surat yang begitu mulia. Naam. Innahu min Sulaiman, yang isinya adalah ini dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim, ya, dan dimulai dari bismillahirrahmanirrahim. Ketika mendengar hal ini disebutkan oleh para ulama dalam kitab tafsir, yang melihat model tulisannya ini, ya, yang begitu ringkas, tidak bertele-tele. Bismillahirrahmanirrahim, innahu min Sulaiman, ini dari Sulaiman, bismillahirrahmanirrahim, ya. Kemudian isinya yakni la ta'lu alayya, jangan engkau membesarkan diri, membanggakan diri, jangan bersifat sombong, ya, wa'tuni muslimin, dan datang kepadaku dalam keadaan muslimin, berserah diri, ya. Mereka mengatakan, ya, mereka mengetahui bahwasanya ini bukan dari raja biasa, ya, ini bukan dari raja biasa, karena dalam tulisannya saja mengandung sastra yang tinggi, mengandung makna yang dalam dengan bahasa yang mudah. Subhanallah, ya. Dan disebutkan tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang menuliskan bismillah sebelum Sulaiman, tidak ada. Nabi SAW, ya, pernah bersabda kepada seorang sahabat yakni Abi Umayyah, beliau mengatakan, inni a'lamu ayatan lam tunzal ala nabiyyin qabli atau lam tanzil ala nabiyyi qabli ba'da Sulaiman ibnu Dawud. Sungguh aku mengetahui satu ayat yang belum pernah diturunkan kepada nabi pun, ya, satu nabi pun sebelumku setelah Sulaiman, ya, maksudnya setelah Sulaiman inilah ayat ini turun, ya. Maka Rasulullah SAW beliau mengatakan, ya, ini surat yang terdapat ayat yang terdapat dalam surah An-Naml, ya, di ayat ke-30, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Dan sebelum turunnya ayat ini, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, Nabi menulis surat dengan, ya, kata bismika Allahumma sebelum turun ayat ini. Setelah turunnya ayat ini, maka Rasulullah SAW ketika menulis surat-surat kepada raja-raja, ke pembesar-pembesar kaum dengan bismillahirrahmanirrahim. Naam. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin, ya. Yang isi suratnya, janganlah kalian yang membanggakan diri kalian, sombong kepadaku, dan datanglah dengan keadaan muslimin, yakni berserah diri. Ini isi daripada surat Nabi Sulaiman yang begitu ringkas, tapi mereka memahami maknanya.
Subhanallah. Maka berkata Ratu Bilqis setelah membacakan isi surat daripada Nabi Sulaiman kepada pembesar-pembesarnya, qalat ya ayyuhal mala'u, wahai para pembesar-pembesar, ya, aftuni fi amri, berikanlah pendapat-pendapat kalian, ide-ide kalian tentang urusan ini, tentang urusanku ini, yakni surat ini. Ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Aku tidak akan memberikan keputusan sampai kalian menyaksikan, yakni sampai kalian mengetahui hal ini dan kalian, ya, memberikan pendapat-pendapat kalian, sampai bermusyawarah dengan, ya, pembesar-pembesarnya. Subhanallah, menunjukkan bagaimana, ya, kebijaksanaan Ratu Bilqis juga, dan dia termasuk ratu yang cerdas. Subhanallah. Naam. Qalu, mereka pun memberikan ide-ide. Nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin. Subhanallah, di antara ide-ide mereka, kita ini, ya, bangsa Saba, memiliki kekuatan dan memiliki keberanian. Subhanallah. Maksudnya kita siap untuk menyambut berperang melawan tentara Sulaiman. Wal amru ilaiki, akan tapi keputusan ada pada Anda wahai ratu, wahai raja perempuan, ya. Fanduri madza ta'murin, maka pertimbangkanlah apa yang menjadi keputusanmu nanti, ya. Jadi intinya mereka siap dengan apapun titah daripada Ratu Bilqis ini. Kalau perang, peranglah mereka siap, ya. Subhanallah. Nah, kemudian ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, setelah mendengar daripada ide-ide daripada pembesar-pembesarnya, ya, Ratu Bilqis pun mengetahui bahwasanya, ya, yang hendak menaklukkan negerinya ini adalah merupakan raja yang bukan raja-raja biasa, ya. Dilihat dari cara mengirim suratnya sudah, subhanallah, ya, luar biasa. Maka beliau mengatakan setelah mempertimbangkan daripada usulan-usulan para pembesar-pembesarnya, beliau mengatakan, qalat innal muluka, ya, Ratu Bilqis mengatakan, sesungguhnya raja-raja idza dakhalu qaryah, ketika memasuki negeri-negeri yang akan diserangnya, afsaduha, tentunya mereka akan berbuat kerusakan di dalamnya, ya. Wa ja'alu a'izzata ahliha adillatan, dan menjadikan kemuliaan penduduknya menjadi kehinaan. Mereka akan ditawan, kalau enggak dibunuh, ya. Wa kadzalika yaf'alun, dan demikianlah yang mereka lakukan. Subhanallah, ya. Jadi Ratu Bilqis dengan pertimbangan-pertimbangan, ya, mempertimbangkan lawannya ini tidak akan bisa dilawan. Dia tahu lawannya ini bukan, ya, manusia biasa. Maka Ratu Bilqis pun mengatakan, sungguhnya raja-raja ketika hendak ataupun ketika memasuki suatu negeri dalam rangka perang, mereka akan membinasakan ataupun berbuat kerusakan di dalamnya, membuat orang-orang ataupun penghuninya, ya, tawanan-tawanan perang, ataupun mereka akan bunuh. Subhanallah. Wa inni mursilatun ilaihim, ya, akan tapi yang aku putuskan sementara ini aku mengirim surat kepadanya, mengirim hadiah, mursilatun ilaihim bi hadiah, akan kukirim hadiah-hadiah kepadanya. Fanadiratun, dan aku akan menunggu, bima yarji'ul mursalun, ya, aku akan menunggu apa hasil daripada utusan-utusan yang diutus kepada Nabi Sulaiman, ya. Subhanallah. Ini menunjukkan kecerdasan daripada Ratu Bilqis, ya. Dia kirim dulu hadiah-hadiah. Bagaimana nanti, ya, hasil daripada ini, daripada, ya, ide yang pertama ini, ya. Jadi Ratu Bilqis ingin membuat perdamaian. Dia mau bernegosiasi dengan mengirimkan hadiah-hadiah. Berkata Imam Ibn Abbas dan juga yang lainnya, qalat liqaumiyah, maka berkata Ratu Bilqis, ya, in qabila al-hadiyah, ketika raja ini, Sulaiman ini menerima hadiah, fahuwa malikun faqataluhu, berarti dia adalah raja biasa, maka berperanglah, ya, kita siap berperang. Wa in lam yaqbalha, kalau dia tidak menerima hadiah-hadiah ini, fahuwa nabiyyun fattaba'uhu, maka dia adalah nabi, maka ikuti dia. Subhanallah. Jadi, ya, menunjukkan kecerdasan Ratu Bilqis. Ratu Bilqis mengatakan, kita lihat, kita berikan hadiah-hadiah dulu. Ya, disebutkan di sini hadiah-hadiahnya begitu dahsyatnya. yakni bata-bata, batu bata yang terbuat dari emas. Subhanallah, batu bata yang terbuat dari emas, dan juga mutiara-mutiara, intan-intan, ya, berlian dikirim kepada Nabi Sulaiman. Maka Ratu Bilqis pun mengatakan, kita lihat kalau dia menerima hadiah berarti dia raja biasa, ya, kita serang,
kita lawan maksudnya. Kalau dia tidak menerimanya, berarti dia nabi. Ya, kita ikuti dia. Bagaimana Ratu Balqis tahu bahwasanya dia ini adalah nabi? Pertama, dia ini dari cara burung hudhud mengirimkan surat. Yang kedua, dari isi suratnya. Subhanallah. Naam, kemudian ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, falamma jaa Sulaiman, maka diutuslah utusan-utusan Ratu Balqis ini kepada Raja Sulaiman dengan membawa hadiah-hadiah. Ya, qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairun mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Ya, maka Nabi Sulaiman mengatakan di hadapan utusan-utusan Ratu Balqis dengan hadiah-hadiahnya, apakah kalian hendak menolongku, menyuapku dengan hadiah-hadiah ini? Subhanallah. Apa-apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepadaku itu lebih baik daripada apa yang kalian bawa. Ya, Nabi Sulaiman diberikan apa? Diberikan kekuasaan, ya, ketundukan bangsa jin dan juga burung-burung, ya, diberikan pengetahuan ataupun ilmu tentang bahasa hewan, bahasa burung. Subhanallah. Apa yang ada ataupun apa yang dikaruniakan kepada Allah Ta'ala kepadaku itu lebih baik daripada apa yang kalian bawa. Wa antum bihadiyatikum tafrahun, sedangkan kalian merasa senang dengan hadiah-hadiah kalian. Maksudnya kebiasaan kalian kalau kalian itu memberikan hadiah, menyuap, menyogok. Subhanallah. Naam. Irji ilaihim, maka berkata Nabi Sulaiman, kembali kepada mereka, ya, kepada kerajaan Saba, kepada ratu kalian. Falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha, kami akan datangkan kepada mereka tentara-tentara yang mereka tidak akan sanggup untuk melawannya. Tentara dari jenis jin, tentara dari jenis manusia, tentara dari burung. Subhanallah. Dan begitu dahsyatnya yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya, ketika berangkat tentara dari bara Sulaiman ini, ya, dari atas, di atas itu mereka dinaungi oleh burung-burung, ya, burung-burung yang buas, ada burung-burung yang biasa, yang kecil-kecil, semuanya bergabung bersama Sulaiman. Sampai ketika tentara Sulaiman ini berjalan di muka bumi, mereka tidak kepanasan. Kenapa? Karena tentara di atas, burung-burung menaungi mereka dengan sayap-sayap mereka. Subhanallah. Ya, mereka tidak akan kehausan. Kenapa? Karena ada hudhud yang bertugas untuk mencari air. Subhanallah. Naam. Jadi berkata Sulaiman, Nabi Sulaiman kepada utusan daripada Bilqis, kami akan datangkan kepada mereka, yakni kepada kalian, ya, tentara yang kalian tidak akan sanggup melawannya, ya. Wala nukhrijannahum minha, dan kami akan keluarkan dari negeri mereka, adillatan wahum saghirun, dalam keadaan hina. Kalau mereka tidak mau apa? Kalau mereka tidak mau tunduk, tidak mau menyerah dengan Nabi Sulaiman. Subhanallah. Kenapa alasan Sulaiman mengatakan seperti ini ataupun mengintimidasi seperti ini? Karena mereka menyembah selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena mereka menyembah matahari, bukan semata-mata untuk menaklukkan negeri Saba, untuk mengambil kekayaannya, tidak. Adapun kekayaan Nabi Sulaiman enggak butuh, ya. Subhanallah. Akan tapi adalah untuk menegakkan dakwah tauhid. Nah, kemudian di ayat selanjutnya, qala ya ayyuhal mala'u, ya, ketika mengetahui, ya, bahwasanya Ratu Bilqis ini akan menyerah. Ya, disebutkan di sini ketika datang utusan-utusan daripada Bilqis kepada Ratu Bilqis, ya, menanyakan tentang bagaimana Sulaiman, bahwasanya dia tidak menerima hadiah. Subhanallah, menunjukkan bahwasanya dia adalah nabi. Kalau dia menerima hadiah, maka Ratu Bilqis dan tentaranya akan siap berperang. Dia tidak menerima hadiah. Dan dia mengatakan bahwasanya akan mendatangi negeri ini, negeri Saba, dengan tentara yang kita tidak akan sanggup melawannya. Subhanallah, ya. Maka tahulah Ratu Bilqis bahwasanya ini tidak akan bisa dilawan. Ya, dia pun kirim utusan, ya, bahwasanya dia menyerah dan taat patuh dengan arahan amaran Nabi Sulaiman, ya. Subhanallah. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, ya. Maka ketika Nabi Sulaiman tahu bahwasanya mereka akan datang dalam keadaan menyerahkan diri, patuh dan taat, qala, Nabi Sulaiman berkata kepada pembesar-pembesarnya, ya ayyuhal mala', wahai para pembesar-pembesar, ya, ayyukum ya'tini bi arsyiha, siapa di antara kalian yang sanggup untuk mendatangkan singgasana daripada Bilqis? Karena Ratu Bilqis memiliki singgasana yang besar, ya, yang dihiasi dengan emas dan juga intan, berlian, permata, ya. Jadi
Nabi Sulaiman ingin menunjukkan kepada Ratu Bilqis nanti ketika dia datang di istana Raja Sulaiman, ya, menunjukkan akan kekuasaannya, kehebatan dia. Subhanallah, supaya dia yakin Ratu Bilqis ini akan kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanallah. Maka Nabi Sulaiman berkata kepada, ya, yang hadir di situ, siapa di antara kalian yang mampu mendatangkan, ya, singgasana dari Ratu Bilqis yang ada di Yaman sana. Sementara Nabi Sulaiman berada di mana? Di Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis, jarak yang jauh. Ya. Qabla an ya'tuni muslimin, sebelum mereka datang ke tempat kita dalam keadaan menyerahkan diri. Subhanallah. Naam, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, disebutkan Ratu Bilqis ketika pergi menuju Baitul Maqdis bersama tentaranya, ya, bersama pembesar-pembesarnya untuk menyerahkan diri, ya, maksudnya menyerahkan diri, tunduk dan patuh dengan arahan Nabi Sulaiman, ya. Ratu Bilqis pun memerintahkan penjaganya untuk menjaga singgasananya. Subhanallah, ya, dengan 7 lapis penjagaan, 7 lapis penjagaan, dan menutup pintu-pintu. Subhanallah, agar singgasananya ini terjaga, menunjukkan begitu berharganya singgasana tersebut bagi Ratu Bilqis. Nah, ketika Nabi Sulaiman umumkan hal ini, berkata jin, salah satu jenis jin daripada jenis jin ifrit, ya, qala ifrit, ya, berkata salah satu jenis jin, yakni jin ifrit, ya, yang mana jin ifrit ini adalah jin yang suka membangkang, jin ifrit. Nah, qala ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Dia mengatakan, aku sanggup untuk mendatangkan singgasana dari Ratu Bilqis sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Ini sebelum majelis ini berakhir. Subhanallah, ya. Wa inni alaihi laqawiyyun amin, dan aku adalah seorang yang kuat dalam hal ini dan terpercaya. Ketika jin ifrit ini menawarkan kepada Nabi Sulaiman bahwasanya dia sanggup mendatangkan singgasana Bilqis sebelum, ya, majelis selesai, sebelum Nabi Sulaiman beranjak dari tempat duduknya memimpin musyawarah, ya, Nabi Sulaiman ingin lebih cepat daripada itu. Subhanallah, ya. Qala alladzi indahu ilmun, maka berkata seorang yang memiliki ilmu, minal kitab, daripada kitab. Di sini para ulama berselisih siapa ini. Ada yang mengatakan dia dari seorang jin, seorang jin yang beriman, jin mukmin. Ada yang mengatakan dia manusia, dia dari Bani Israel yang mengetahui kitab, yang berilmu, ya. Dia mengatakan, ana atika bi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku sanggup untuk mendatangkan singgasana dari Bilqis sebelum matamu berkedip. Masya Allah, lebih cepat lagi, ya. Naam, falamma ra'ahu, naam. Maka disebutkan di sini bagaimana orang ini bisa mendatangkan, ya, singgasana daripada Ratu Bilqis. Sementara ifrit aja mampunya, ya, ketika majelis selesai. Sementara orang ini mengatakan bahwasanya sebelum Nabi Sulaiman mengedipkan matanya. Ada yang mengatakan maksud daripada mengedipkan mata ini ketika seorang memandang, ya, jauh, capek matanya, kemudian dia berkedip, inilah waktu yang dibutuhkan. Subhanallah. Maka disebutkan di sini, ya, oleh para ulama, dia salah seorang daripada orang yang beriman. Dia berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah Ta'ala. Ya dzal jalali wal ikram, wa qala zuri qala ya ilahana wa ilaha kulli syai'. Ya, wahai Rabb, Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu. Ya, ilahan wahidan, Tuhan yang satu. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. I'tini bi arsiha, datangkan singgasana daripada Ratu Bilqis. Subhanallah. Ya, maka tiba-tiba singgasana Ratu Bilqis pun hilang, ya, menembus bumi, menembus laut dengan waktu yang sekejap, yang begitu cepat, sampai ke istana daripada Nabi Sulaiman. Subhanallah, ya. Ini merupakan diantara karunia Allah Ta'ala. Falamma ra'ahu, ketika Nabi Sulaiman melihat singgasana tersebut ada di hadapannya, mustaqirran indahu, berada di hadapannya, ya, qala, Nabi Sulaiman mengatakan, hada min fadli rabbi, ini merupakan keutamaan daripada Rabbku. Nabi Sulaiman tidak memuji-muji orang tersebut, memang kamu hebat, enggak. Nabi Sulaiman mengatakan ini merupakan keutamaan daripada Rabbku. Subhanallah, menunjukkan bagaimana tauhidnya, ya, Nabi Sulaiman. Dia tidak memuji-muji orang tersebut, enggak ada di sini sebutkan terima kasih, enggak ada.
Dia mengatakan, hada min fadli rabbi, ini keutamaan dari Rabbku. Liyabluwani, adalah untuk mengujiku. Aaskuru am akfur, apakah aku bersyukur ataupun aku kufur. Waman syakara fa innama yashkuru nafsi, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, sungguh kesyukurannya adalah untuk dirinya. Tidak ngefek bagi Allah Ta'ala. Kita mau bersyukur atau kita kufur nggak ngefek. Tetap Allah Ta'ala maha tinggi kekuasaannya. Ya, tetap Allah Ta'ala maha tinggi, maha agung, maha besar. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Barang siapa yang kufur, sungguh Rabbku ya tetap maha kaya dan maha pemurah. Subhanallah. Nah, kemudian ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Qala nakiru laha arsyaha nandur atahtadi am takunu minal ladina la yahtadun. Nabi Sulaiman memerintahkan kepada pembesar-pembesarnya untuk merubah ars tadi. Ya, disebutkan merubah supaya apa? Untuk menguji Ratu Bilqis. Apakah dia mengetahui ini adalah singgasananya ataupun dia tidak tahu. Ya, disebutkan di sini dilepas perhiasan-perhiasannya. Subhanallah, dibuat ya berbeda dengan ya sebelumnya. Nah, maka ketika datang Ratu Bilqis, falamma ja'at qila ahakada arsyuka, dikatakan kepada Ratu Bilqis, apakah seperti ini singgasanamu? Ya, qalat ka'annahu huwa. Ratu Bilqis mengatakan, kayaknya iya, kok mirip ya. Subhanallah, tapi beda. Ya, wa utinal ilma min qabliha wa kunna muslimin, dan kami diberikan ilmu sebelumnya ya, dan kami adalah orang-orang yang berserah diri. Subhanallah. Ya, wasaddaha ma kanat ta'budu min dunillah, dan yang menyebabkan ya dia tidak menyembah Allah Ta'ala, yakni apa-apa yang dia lakukan yang tidak menyembah Allah Ta'ala, ini yang menyebabkan dia tertutup daripada jalan kebenaran. Innaha kanat min qaumin kafirin, dulu dia Bilqis termasuk orang-orang kafir, jadi sekarang dia beriman kepada Allah Tabaraka Ta'ala melalui dakwah Nabi Sulaiman. Naam, qila laha, kemudian dikatakan kepada Ratu Bilqis, udkhulis sarha, masuklah ke dalam istana. Ya, falamma ra'athu hasibathu lujjatan, ketika masuk ke dalam istana, subhanallah, yang diperintahkan jin-jin untuk membangun daripada istana tersebut. Karena ada jin-jin yang ahli dalam tukang menukang, subhanallah. Ada jin-jin yang ahli dalam menyelam, yang semuanya di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman, diperintahkan untuk membangun istana dari kaca, ya. Dan lantainya terbuat dari kaca. Diisi di dalamnya itu air dan juga ikan-ikan. Subhanallah, saking beningnya seolah-olah itu tidak ada lantai. Ketika diperintahkan untuk masuk oleh Nabi Sulaiman ke dalam istananya, dia mengira itu adalah kolam besar. Ya. Wa kasaf an saqaiha, dia pun menyikat betisnya. Sebagaimana orang ketika akan masuk ke dalam kolam, dia akan naikkan bajunya. Qala innahu sarkhun mumarradun min qawarir, maka berkata Nabi Sulaiman, itu adalah istana yang terbuat dari kaca yang licin. Ya. Qalat rabbi inni dzalamtu nafsi, ketika mengetahui hal ini Ratu Bilqis bagaimana ya kekuasaan Nabi Sulaiman, subhanallah, dia pun mengatakan, inni dzalamtu nafsi ya Rabbku, sungguh aku telah mendolimi diriku. Wa aslamtu ma Sulaiman lillahi rabbil alamin, dan aku sekarang masuk Islam bersama dengan Sulaiman, aku berserah diri kepada Allah Rabb semesta alam. Subhanallah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan ya. Kemudian tentang wafatnya Nabi Sulaiman ya, Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Saba, falamma qadaina alaihil maut, ketika kami tentukan kematian kepada Sulaiman ya, ma dallahum ala mauti, tidak ada yang mengetahui kematiannya, illa dabbatul ardi, kecuali rayap-rayap, ta'kulu min sa'atah, yang memakan tongkat dari Nabi Sulaiman. Falamma kharra tabayyanatil jin, ketika Nabi Sulaiman tersungkur karena tongkat yang digunakan untuk bertelekan ini dimakan separuh oleh rayap, maka Nabi Sulaiman pun tersungkur. An law kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labisu fil adabil muhin, kalau mereka bangsa jin tahu di bawah kekuasaan Sulaiman diperintahkan untuk membangun kuil, membangun istana yang sekarang dijadikan alasan orang-orang Yahudi untuk kembali mencari Solomon Temple, kuil Sulaiman ya, di bawah runtuhan daripada Masjidil Aqsa. Subhanallah ya. Kalaulah mereka bangsa jin tahu bahwasanya mengetahui yang gaib, tentu dia tidak akan bekerja kepada Sulaiman. Disebutkan ya dalam suatu asar, ketika Nabi Sulaiman tahu akan kematiannya, itu 1 tahun menjelang kematiannya ya, Nabi Sulaiman meminta kepada Allah Ta'ala agar bangsa jin tidak mengetahui kematiannya, supaya manusia tahu bahwasanya jin ini tidak mengetahui perkara yang gaib ya.
Mereka tahu ketika setelah setahun Nabi Sulaiman meninggal. Subhanallah. Ya, dan beliau meninggal di usia 54 tahun. 54 tahun, ya. Di umur ke-54, ya, beliau membangun istana tersebut, Baitul Maqdis, yang sekarang lagi digali kembali oleh orang-orang Yahud, ya, sebuah alasan mereka. Dan setelah itu kerajaan diberikan kepada anaknya namanya Rohbaam. Dia memerintah hanya sekitar 17 tahun. Setelah itu hancurlah kerajaan Bani Israel. Ya, dan sekarang mereka ingin kembali menegakkan kejayaan, ya, Bani Israel, kejayaan Yahudi. Subhanallah. Ya, dibawa tentunya darah dari para saudara-saudara kita, ya, yang ada di Palestina. Allah taala alam bisawab. Ya, mungkin ini penutup daripada kisah Nabi Sulaiman.